Kali ini kita akan mengulas salah satu kasus pembunuhan berantai yang pada masanya sangat menghebohkan. Kasus pembunuhan ini, atau lebih tepatnya nama pembunuhnya kemudian banyak dikenal dengan sebutan Rian Jombang. Rian Jombang sebenarnya memiliki nama lengkap Ferry Idham Heinansyah. Ia lahir di Jombang pada 1 Februari 1972. Rian sendiri adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Namun kakaknya yaitu Mulia Wasis merupakan saudara satu ibu, namun berbeda ayah. Rian sejak kecil sebenarnya sudah jauh dari keluarganya dan lebih banyak menghabiskan waktu di pesantren. Ayah Rian yaitu Ahmad Maskur merupakan petugas keamanan yang bekerja di sebuah pabrik swasta. Rian kecil dulunya dikenal sebagai murid yang cerdas. Namun sikap dan perilakunya mulai berubah ketika ia menginjak bangku SMP. Di masa itulah Rian lebih sering bergaul dengan teman-temannya yang kebanyakan adalah perempuan. Rian juga aktif dengan berbagai kegiatan khususnya terkait dan kesenian yang identik dengan perempuan, termasuk menari dan juga berdandan. Namun demikian dalam prestasi belajar Rian tetap dikenal sebagai siswa yang cerdas. Ia bahkan dikenal oleh teman-temannya sebagai siswa yang pandai bergaul dan juga sangat cekatan. Memasuki masa SMA, kondisi mental Rian yang labil membuatnya sangat susah untuk bergaul dengan teman-temannya. Ketika ia masuk ke sekolah favorit yaitu SMA Negeri 1 Jombang, kepribadian Rian sepertinya kurang diterima oleh teman-temannya. Sehingga hanya 1 bulan bersekolah, ia kemudian akhirnya pindah ke sekolah SMA Kabu. Namun tempat itu juga dia hanya bertahan 1 semester, kemudian ia pindah lagi ke SMA Negeri 3. Dan hanya berselang 1 bulan, ia akhirnya mencari sekolah di Jakarta. Dan di Jakarta inilah, seperti Rian merasa diterima, dalam tanda kutip yaitu, oleh kalangan homoseksual. Tidak banyak yang bisa diulas di masa sekolah Rian. Singkat cerita di tahun 2008 Rian, yang dikenal dengan perilaku menyimpangnya, akhirnya menghebohkan media massa. Korban pertamanya yaitu Heru Santoso, yang akhirnya diketahui merupakan gebetan Rian dan berusia 40 tahun. Hari sendiri merupakan manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta. Saat itu Heri datang ke apartemen Rian dan kemudian melihat foto Novel di tempat tersebut. Tanpa Heri ketahui Novel juga ternyata merupakan gebetan Rian. Heri yang melihatnya ternyata juga tertarik dengan paras Novel dan kemudian meminta Rian untuk memperbolehkannya tidur bersama dengan Novel. Heri bahkan siap memberi uang demi melakukan hal tersebut. Di saat itulah rasa cemburu Rian kemudian muncul. Rian yang menolak permintaan itu terus-menerus dirayu oleh Heri. Dan pada akhirnya mereka pun saling bertengkar. Namun tidak hanya sampai di situ. Keduanya kemudian terlibat adu fisik dalam situasi yang semakin tidak terkendali. Rian kemudian berlari ke arah dapur dan mengambil pisau. Dengan cepat ia menghujamkan pisau tersebut di perut Heri dan sepertinya tepat mengenai ulu hatinya. Heri pun langsung jatuh bersimbah darah. Namun sebenarnya di saat itu Heri masih hidup. Dalam keadaan bersimbah darah, Rian kemudian menyeret Heri ke kamar mandi dan dia meletakkan Heri dengan badan terlentang dan kemudian menghajar kepalanya dengan sebuah besi. Heri pun akhirnya tewas. Untuk menutupi jejak pembunuhan, Rian kemudian memutilasi tubuh Heri menjadi beberapa bagian. Beberapa bagian yang Rian potong yaitu lutut, paha, tangan, alat vital, dan juga leher. Potongan-potongan tubuh Heri disahkan ke dalam tas dan juga kantong plastik. Sementara barang berharga semuanya diambil oleh Rian. Rian kemudian menaiki sebuah taksi menuju ke Ragunan dan di sanalah ia membuang potongan tubuh Heri. Seusai melakukan aksinya, ia kemudian bertemu dengan Novel dan mengaku sudah membunuh Heri. Dan setelahnya mereka berdua kemudian berfoya-foya dengan hasil rampasan itu. Namun akibat hal itulah, aksi mereka dicium oleh polisi. Novel yang saat itu menikmati hasil rampasan Rian, terlacak oleh polisi menggunakan kartu ATM milik Heri. Ia terekam oleh kamera yang ada di ATM, dan di saat itulah, polisi langsung bergerak cepat menangkap Novel. Dari hasil interogasi inilah kemudian akhirnya diketahui bahwa Rianlah yang telah membunuh Heri. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk bergerak menangkap Rian. Setelah tertangkap mereka kemudian melakukan penyelidikan, dan Rian juga tidak menyangka
jika dialah yang telah membunuh Harry. Namun polisi masih menemukan kejanggalan. Terlihat bahwa Ryan begitu bahagia meskipun ia telah ditangkap oleh polisi. Ada gelagat aneh dari sikapnya. Dengan berbagai cara polisi kemudian terus menginterogasi Ryan. Dan benar saja Ryan ternyata telah menghabisi 10 orang di kampung halamannya. Dan ia mengatakan bahwa mereka semua dikubur di belakang rumah. Satu persatu kejahatan yang ia lakukan akhirnya terkuak. Polisi menemukan motif yang berbeda dari pembunuhan yang ada di Jombang. Korban di Jombang rata-rata dihabisi oleh Ryan semata-mata karena motif ekonomi. Ryan ingin mengambil dan menguasai barang-barang milik korban. Kebanyakan dari mereka akan diajak main ke rumah Ryan, dan disitulah para korban kemudian akan dihabisi. Kembali ke meja penyelidikan, kasus pembunuhan ini pun akhirnya mulai tersebar. Banyak masyarakat yang akhirnya melaporkan bahwa kerabat mereka hilang setelah sebelumnya pernah bersama dengan Ryan. Polisi pun akhirnya membongkar bekas kolam ikan yang ada di belakang rumah orang tua Ryan. Dan mereka menemukan tubuh manusia di dalamnya. Sebagian besar dari mereka sudah hanya tinggal tulang belulang saja. Masih ada 6 korban lagi yang masih belum ditemukan dan polisi masih berusaha terus mencari di belakang rumah tersebut. Akhirnya ke-6 korban tersebut satu persatu bisa ditemukan. Salah satunya di dekat tanaman bambu yang kurang lebih berjarak 5 meter dari liang pertama. Ryan rupanya membunuh tanpa pandang bulu, laki-laki maupun perempuan dia habisi. Bahkan ada juga seorang ibu dan juga putrinya yang di saat itu masih berusia 3 tahun. Benar-benar perbuatan yang sangat keji. Bahkan dari hasil penyelidikan lebih lanjut, Ryan pernah hampir membunuh ibunya sendiri, yaitu Kasyatun. Peristiwa itu terjadi saat ia masih duduk di kelas 3 SMP, yaitu di sekitar tahun 1965. Ryan saat itu seperti depresi setelah menjalani perawatan hampir 2 pekan dalam rumah sakit. Entah apa yang terjadi pada dirinya, Ryan kemudian marah-marah kepada ibunya, dan kemudian mengambil sebuah pisau, lalu mengejar ibunya dengan pisau di tangannya. Beruntung ibunya masih selamat. Semenjak setelah dirawat itulah menurut ibunya, Ryan kemudian berubah menjadi seperti perempuan. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan, memeriksa apakah Ryan memiliki gangguan kejiwaan atau tidak. Namun dari hasil penyelidikan dokter mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda gangguan kejiwaan. Ryan membunuh dengan sadar, dan ia juga paham akan akibatnya. Namun demikian Dr. Roni mengatakan bahwa Ryan memiliki tanda psikopat. Pernah juga ketika diperiksa Ryan mencoba membuat dirinya terlihat tidak normal. Hal ini merupakan cara agar ia bebas dari hukuman. Namun setelah diperiksa kembali dengan dokter ahli, tetap saja Ryan masih normal, tidak ada tanda gangguan kejiwaan. Gangguan yang pasti dialami oleh Ryan adalah orientasi seksual, yaitu berupa homoseksualitas. Fakta lainnya saat diperiksa di Mapolres Jombang, saudara tirinya yaitu Mulia Wasis, ia mengatakan bahwa sejak kecil Ryan sering mengalami kekerasan dari ibunya, sehingga di usia 13 tahun Ryan mengalami tekanan kejiwaan akibat memendam rasa benci kepada ibunya. Ryan pada akhirnya dijatuhi vonis mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 April di tahun 2009. Meskipun ia mengajukan banding dan kasasi, upaya hukumnya ditolak oleh pengadilan. Tak menyerah ia pun juga sempat menyurat kepada Presiden. Ryan juga mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung tetap menjatuhkan vonis mati kepada Ryan. Hingga menjelang eksekusi, Ryan melaksanakan puasa kifarat atas apa yang telah dilakukannya selama ini. Itulah akhir dari kisah Ryan Jombang yang juga dikenal sebagai sang jagal dari Jombang. Saya rasa cukup segitu tentang Ryan Jombang. Jika teman-teman punya kasus lain yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Like dan subscribe jika teman-teman suka dan dislike jika tidak. Terima kasih.